hilang saat bermain di aliran Sungai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diduga terbawa arus. Pencarian korban dilanjutkan Minggu pagi ini. Warga korban banjir dan longsor di Sumatera Utara butuh bantuan untuk keperluan sehari-hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mendistribusikan bantuan ke Sumatera Utara melalui jalur udara karena akses jalur darat masih banyak yang terputus. Kementerian Luar Negeri menyebut 7 warga negara Indonesia tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Seluruh korban merupakan pekerja migran sektor domestik. Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali kami di Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda di hari Minggu 30 November 2025. Bersama saya Bremana Taya. Dan saya Putri Oktaviani. Bremana, kita lagi-lagi untuk hari ini ada juga bahasan soal bencana yang masih terjadi ya, atau banjir dan juga longsor yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh. Betul, ini pun juga menjadi di halaman muka harian Kompas soal 5 hari akses masih lumpuh. Karena memang kalau dari laporan teman-teman di lapangan sampai dengan saat ini kan juga proses evakuasi masih berjalan. Kemudian juga beberapa akses jalan karena adanya banjir dan longsor tersebut juga masih belum bisa dilalui. Tentu kita harapkan evakuasi berjalan lancar dan juga penanganan juga berjalan dengan lancar juga. Ya, betul. Yang kita harapkan juga, Okta, dari sekarang ini BNPB masih terus berfokus pada pencarian dan juga evakuasi korban yang hilang. Kemudian ada juga pemulihan akses komunikasi, ada juga pendistribusian logistik yang memang masih terkendala tadi karena banyaknya akses jalan yang putus. Kita harapkan operasi yang dilakukan oleh tim gabungan ini bisa terus berjalan dengan lancar. Tentunya warga yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh juga bisa terus menjalankan kehidupan secara normal gitu ya, semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Tapi sebelum ke sana, saudara, kita akan ke informasi pertama dulu di pagi hari ini. 3 anak berusia 5, 6, dan juga 6 tahun hilang saat bermain di aliran Sungai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mereka diduga terbawa arus sungai dan pencarian korban dilanjutkan pada Minggu pagi. Warga kampung Tanah Baru Ponco, Cikarang Utara dikejutkan dengan hilangnya 3 anak yang sebelumnya terlihat bermain di bantaran Sungai Cikarang. Tim BPBD Bekasi bersama relawan menyisir aliran sungai hingga 700 meter dari titik terakhir mereka bermain. Namun pencarian pada malam hari terkendala kondisi gelap dan banyaknya pohon di sekitar sungai. Di lokasi petugas menemukan sandal dan alat pancing mainan yang diduga milik korban. Pencarian dihentikan sementara dan dilanjutkan Minggu pagi. Di rumahnya nggak ada karena nggak ada di rumah kan? Nggak ada. Ada 3 jiwa yang tercebur ke kali atau mungkin bermain di kali sehingga mengakibatkan korban terbawa oleh arus. Tadi kami sudah melakukan pencarian sekitar 700 meter dari lokasi titik 0. Pencarian malam ini nihil atau seperti apa? Untuk pencarian malam ini nihil. Ya. Dilanjutkan? Insya Allah akan dilanjutkan besok pagi jam 7. Berikutnya, saudara, diduga gas bocor saat sedang memasak. Sebuah rumah di Kampung Babakan Baru, Kota Bogor terbakar. 4 orang mengalami luka bakar serius. Saat kejadian terdengar suara ledakan dan teriakan minta tolong. Warga langsung menghampiri sumber suara dan menemukan pasangan suami istri dan 2 anaknya mengalami luka bakar. Korban langsung dibawa ke rumah sakit PMI untuk mendapat perawatan. Api dapat dipadamkan usai 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi.
Sebuah truk di Blora, Jawa Tengah terbakar saat melakukan bongkar muat. Diduga api berasal dari korsleting di perapian kabel truk. Dan monitor Desa Beganjing, Kecamatan Zabah, Ganjing Ler. Truk kebakaran. Truk yang mengangkut plastik tiba-tiba mengeluarkan api saat melakukan bongkar muat. Kobaran api dengan cepat melalap seluruh bodi truk. 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Masyarakat sekitar. Monitor Desa Beganjing, Kecamatan. Diduga karena rem blong, sebuah truk pengangkut garam dari arah Cikampek menuju Karawang Kota menabrak 13 kendaraan di lampu merah Dauhan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 orang meninggal dan 6 orang terluka. Kecelakaan lalu lintas terjadi di persimpangan lampu merah Dauhan, Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sebuah truk box pengangkut garam alami rem blong dan menabrak 13 kendaraan. 2 orang meninggal dunia di lokasi, sementara 6 orang terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tangis keluarga korban kecelakaan beruntun pun pecah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban. Salah satu korban kecelakaan menceritakan saat itu situasi lalu lintas tengah padat dengan pengendara yang berangkat kerja. Tiba-tiba sebuah truk datang dan menabrak kendaraan yang berhenti di lampu merah. Iya, posisi bawa motor apa mobil? Motor. Tiba-tiba gimana? Ya dari belakang remblong. Remblong. Nah, ada banyak kendaraan tadi pas Akang lihat. Ya banyak lagi yang kerja kan. Oh, jam kerja. Sopir truk telah diamankan di Polres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi memastikan sopir dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk saat kejadian. Truknya 1, kendaraan kecilnya ada 4, serta motornya ada 7. Ada korban nggak? Untuk korbannya sampai saat ini yang kami data ada 2 orang yang meninggal dunia kepada driver. Oleh karena itu drivernya saat ini kita bawa ke Polres untuk dimintain keterangan. Kemudian nanti apabila sudah ada kronologis pastinya kami akan memberitahu rekan-rekan media. Polisi telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan saksi untuk menyimpulkan penyebab pasti kecelakaan. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Beralih ke mancanegara, saudara, pasca kebakaran 7 gedung apartemen yang menewaskan sedikitnya 128 orang pada Jumat lalu, 600 personel tim SAR bersama tim identifikasi korban bencana kepolisian Hong Kong melanjutkan pencarian korban yang masih hilang. Sekitar 600 anggota unit identifikasi korban bencana kepolisian Hong Kong mengenakan pakaian pelindung putih berkumpul di dekat bangunan yang hangus untuk mengumpulkan bukti dan membantu penyelidikan yang sedang berlangsung. Hingga Sabtu sore, otoritas setempat mengonfirmasi 128 korban tewas, termasuk 89 korban yang belum diidentifikasi. Sementara sekitar 200 orang masih dalam pencarian. Saudara, Kementerian Luar Negeri menyebut 7 warga negara Indonesia tewas dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Seluruh korban merupakan pekerja migran sektor domestik. Kompleks apartemen Wang Fu Court di distrik Tai Po, Hong Kong terbakar. 128 orang tewas dan 200 lainnya hilang. Saksi menyebut sesaat sebelum kejadian sempat mencium bau terbakar. I saw something flew and I smell burning. So I was like, talk to my employer, this is fire. I said like that, but she doesn't believe it. And so she told me to check. She told me to go out first to check. And then when I saw the building, the 2 building has been burned with fire. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyatakan WNI yang jadi korban tewas berjumlah 7 orang. Seorang WNI lainnya yang terluka masih dirawat dan dalam kondisi stabil. Pemerintah telah membuka posko darurat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong untuk layanan informasi dan penampungan sementara korban terdampak, serta menerjunkan tim di sekitar lokasi kejadian untuk verifikasi pekerja migran Indonesia.
Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Dapat kami sampaikan bahwa di kawasan tersebut tercatat sekitar 140 WNI yang bekerja sebagai pekerja domestik. KJRI Hong Kong telah berhasil mengkonfirmasi kondisi 61 orang, termasuk para korban meninggal. Sementara 79 WNI lainnya masih terus ditelusuri keberadaannya secara intensif. KJRI telah berkomunikasi dengan keluarga korban WNI dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait penanganan jenazah. Ya memang ini sangat miris ya, beratinkan ya Okta ya, bisa ada sebuah apartemen yang luar biasa besar kemudian terbakar sampai ada warga negara kita yang meninggal dunia. Betul, semoga keluarga yang memang ditinggalkan maupun juga yang berada di Indonesia, keluarga WNI tersebut bisa mendapatkan kabar dengan sejelas-jelasnya ya terkait dengan kondisi di sana. Baik, kita ke informasi berikutnya saudara, datang dari dunia hiburan di mana aktor Gary Iskak meninggal akibat kecelakaan tunggal di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Suasana duka menyelimuti rumah aktor Gary Iskak di perumahan Pesona Gintung, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Kecelakaan tunggal di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan Jakarta Selatan Sabtu dini hari merenggut nyawa sang aktor berusia 52 tahun tersebut. Sejumlah kerabat serta kolega almarhum berdatangan melayat ke rumah duka. Sebelum meninggal, Gary sempat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Suyoto Jakarta Selatan untuk mendapatkan perawatan. Namun, nyawanya tak tertolong. Salah satu rekan Gary mengenang Gary sebagai sosok yang ramah, sering membantu teman-teman dan taat beribadah. Itu banyak banget hal-hal yang dia ceritakan tentang hidup dia, kita jadi pembelajaran buat kita. Itu sih, kita waktu di lokasi syuting gue deket. Kita selepas syuting juga masih suka ketemuan, ulang tahun dia datang, orangnya humble banget. Baik banget, luar biasa baiknya, pertemanannya gila banget. Kalau sama temen tuh bener-bener yang ngebantu banget, apa yang dia bisa dia bantu dia akan bantu. Jenazah Gary dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Sabtu sore. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi warga korban banjir dan longsor di Sumatera Utara butuh bantuan untuk keperluan sehari-hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mendistribusikan bantuan ke Sumatera Utara melalui jalur udara karena akses jalur darat masih banyak yang terputus. Informasi terkini usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, pasca banjir dan longsor menerjang 4 desa di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, warga kembali mendatangi rumah mereka yang rusak diterjang banjir. Salah satu warga mengaku rumahnya hancur saat banjir menerjang tempat ia tinggal di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Kini, warga yang rumahnya rusak untuk sementara tinggal di pengungsian. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki rumahnya. Salah satu warga yang selamat bercerita, awalnya banjir terjadi sekitar pukul 4 Selasa dini hari. Kemudian disusul banjir besar Selasa pagi yang membawa material kayu gelondongan yang memperparah kerusakan di wilayah ia tinggal. Pak, gimana kondisi rumah Bapak, Pak? Ya kondisi rumah sudah nggak layak pakai lah Pak. Sudah hancur. Kejadiannya nggak malam Pak, untung syukur aja kejadiannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali mendistribusikan bantuan untuk daerah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Bantuan tersebut dikirimkan melalui jalur udara karena adanya beberapa titik jalur darat yang masih terputus. Bantuan yang diberikan antara lain peralatan komunikasi, Starlink, peralatan dapur, perlengkapan peristirahatan, pompa air, hingga bantuan sembako. Bantuan ini berguna untuk mendukung kebutuhan pengungsi akibat bencana di Sumatera Utara, terutama di Tapanuli Tengah. Karena
Akibat bencana ini, warga yang terdampak lebih dari ribuan hingga merenggut ratusan jiwa di Sumatera Utara. Secara berkala, bantuan akan terus diberikan dari pemerintah pusat. Sementara itu, tim SAR terus berjibaku untuk mengevakuasi korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sambil membawa kantong jenazah, tim SAR berusaha menembus material lumpur sisa banjir bandang. Tapanuli Tengah menjadi salah satu lokasi terdampak paling parah bencana banjir dan longsor. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membersihkan material yang menutup jalan. Sementara proses pengiriman bantuan terpaksa dilakukan melalui jalur udara. Saudara, akses jalan masih tertutup akibat material longsor. Warga desa Parsingkaman di perbatasan Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolasi. Untuk mengetahui seperti apa kondisi warga desa Parsingkaman, berikut liputan jurnalis Kompas TV, Roganda Malau. Saudara, progres pembukaan atau pembersihan badan jalan dari material longsor dari Tarutung menuju kota Sibolga masih terus dilakukan. Hingga hari Sabtu sore ini, petugas masih terus menembuskan jalan hingga ke desa Parsikaman. Desa Parsikaman ini merupakan perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Tapanuli Tengah. Sejumlah alat berat terus berupaya membersihkan material longsor yang menutupi akses jalan Tarutung Sibolga. Material longsor menutupi badan jalan sekitar 200 meter. Terbentuknya kantong air di atas longsoran menyulitkan pembersihan jalur, sebab besar kemungkinan banjir bandang. Saudara bisa melihat kondisi longsor yang begitu parah dan panjang. Ini posisi saya saat ini tepat sebelum desa Parsikaman, di mana longsor itu menutupi badan jalan hingga 200 meter dengan kondisi longsoran yang sangat parah, dengan berbagai tumbangan pohon dan ada amblasan jalan, badan jalan, hampir memutuskan badan jalan. Longsor atau bencana longsor yang terjadi dari hari Senin kemarin, atau bisa dibilang 6 hari, masyarakat di desa Parsikaman masih terisolir, belum bisa kemana-mana. Akses komunikasi ada, bisa terbantu atas bantuan dari komunikasi satelit. Namun untuk bahan makanan mereka belum, baru tadi pagi bisa mendapatkan bantuan itu berupa mie instan. Untuk selama ini mereka bertahan dengan beras yang kebetulan saat terjadi longsor ada sebuah truk ekspedisi yang membawa beras. Jadi isi dari bus ekspedisi itu yang dimanfaatkan oleh perangkat desa atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Imbas tertutupnya jalan lintas Tarutung Sibolga, warga desa Parsangkiman terisolir. Untuk bertahan hidup, warga memanfaatkan beras dari truk ekspedisi yang tertahan akibat jalan tertutup material longsor. Sementara untuk akses komunikasi, warga dibantu dengan komunikasi satelit. Proses pembukaan masih terus berlangsung. Akses belum terbuka ke desa Parsingkaman. Tadi saya mencoba untuk mendatanginya. Kondisi masyarakat sehat, kebutuhan masih tercukupi, dan mereka berharap semoga segera bisa terbuka akses menuju desa mereka dan bisa langsung menjalani kehidupan secara normal. Roganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 5 hari jalan lintas Tarutung Sibolga, Sumatera Utara terputus. Ratusan angkutan dan warga yang menuju Sibolga tertahan. Muatan sayur dan buah membusuk. Para pedagang merugi hingga puluhan juta rupiah. Pedagang dan pengemudi angkutan sudah 5 hari tertahan di jalan lintas Tarutung Sibolga. Mulai dari kilometer 14 sudah terhalang longsor. Pedagang dan pengemudi dengan sabar mengikuti progres pembersihan jalan. Meski sudah diimbau untuk putar balik, mereka masih bertahan karena jalur alternatif lainnya pun terputus. Pengemudi hanya bisa pasrah melihat sayur dan buah segar yang dibawanya kini sudah tidak layak konsumsi, berjamur dan membusuk. Kalau udah lintas berapa ke depan? Di Tapanuli Utara, saudara, tim gabungan mengevakuasi 6 jenazah korban longsor di desa Sibalanga, Tapanuli Utara.
7 korban lainnya masih dalam pencarian. Evakuasi menggunakan alat berat dan semprotan air untuk mengurai timbunan lumpur. Total 13 korban sudah ditemukan, sedangkan 7 korban lainnya masih dalam pencarian. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir dan longsor di Tapanuli Utara, sudah ada jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan dan juru kamera Febri James. Selamat pagi, Jona. Saat ini Anda sedang berada di mana? Kemudian bagaimana dengan akses menuju warga yang terisolasi? Apakah sudah mulai terbuka saat ini? Ya, posisi saya sekarang masih di daerah Tapanuli Utara. Jadi selama seharian kemarin kami mencoba untuk akses, lebih tepatnya di daerah Adian Koting. Jadi masih ada jalan atau akses yang tertutup khususnya dari longsoran. Nah, yang menarik adalah dari perjalanan kami kemarin, para warga atau mungkin masyarakat yang rumahnya mungkin ada yang tertimpa dari longsoran ataupun mereka memang secara akses tertutup, mereka akhirnya mengungsi di ada satu gereja, yaitu adalah HKBP Sibalanga. Jadi mereka berkumpul dan mengungsi dan juga mereka memang diminta untuk konsentrasi di satu titik agar mereka bisa tercatat dalam artinya adalah untuk bisa diberikan bantuan. Nah, kemarin kami perjalanan untuk bisa masuk ke daerah Adian Koting ini memang cukup lama, dari titik saya berdiri di Tarutung, di Tapanuli hingga masuk ke daerah Adian Koting itu kurang lebih selama 1,5 jam, dan kami melihat bagaimana kondisi masyarakat yang ada itu memang butuh bantuan, baik mungkin makanan ataupun selimut dan sebagainya. Jadi di hari keempat kemarin saya ikut rombongan dari Pangdam, banyak sekali dari masyarakat itu yang kami melihat seperti masih syok, mungkin masih kaget, bahkan tidak menyangka. Jadi memang bantuan dari pemerintah kabupaten berupa makanan ataupun hal lain memang tidak terlalu banyak atau masih terbatas. Jadi diharapkan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi hari ini dorongan logistik sudah semakin banyak, sehingga sembari menunggu dari Satgas dari Batalion Zeni melakukan pembersihan khususnya jalan ataupun mereka dari mungkin longsoran seperti batu bisa dibersihkan, ini nanti masyarakat sudah mulai bisa kembali beraktivitas normal. Kemarin saya sempat menanyakan pada Satgas berapa lama ini bisa dilewati atau normal. Jawabannya adalah ini tergantung cuaca. Kalau misalkan turun hujan deras atau mungkin ada gerimis, terpaksa harus dihentikan dikarenakan memang tanah atau lumpur ini akan seperti mencair, tambah lagi dari bukit yang nanti akan ada potensi longsor. Jadi cuaca juga menentukan, tapi kemarin untung cuacanya cukup panas atau kering sehingga Satgas bisa lebih cepat untuk mereka beroperasi menggunakan alat beko. Jadi situasi yang saya rasakan kemarin di Adian Koting ketika mereka melihat yang ada masyarakat mereka harus berdiam di gereja HKBP untuk mengungsi, kami melihat sebenarnya situasinya tidak terlalu optimal, tapi lebih baik ketika mereka diberikan bantuan. Jadi memang kondisinya tidak ideal, dan kami akan mencoba lagi datang ke tempat pengungsian itu untuk melihat dan juga progresnya dari Satgas sudah sejauh mana jalan bisa diakses. Mengingat jalan yang kemarin kami lewati adalah salah satu jalan akses atau bisa dikatakan jalan utama khususnya dari arah Tapanuli Utara menuju ke arah Sibolga. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya jalan ini, di mana kita bisa melihat daerah Sibolga ini terisolir, tertutup. Jadi jalan adalah satu faktor kunci atau penting untuk bisa memberikan dorongan atau bantuan logistik. Okta. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Febri James dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Jaga kesehatan dan keselamatan Anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhasubadi SHMH. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan 130 kepala desa dan lurah terpilih peserta Peacemaker Justice Award 2025 dari seluruh Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian penghargaan sekaligus bentuk apresiasi atas dedikasi mereka sebagai juru damai di tingkat desa.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sobandi, menekankan pentingnya peran peacemaker atau hakim perdamaian desa ini dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih cepat dan humanis. Sobandi membandingkan lamanya proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan dengan efektivitas penyelesaian masalah di tingkat desa melalui mediasi. Sobandi bilang penanganan perkara di tingkat pengadilan, mulai dari pengadilan negeri hingga kasasi di MA, bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan setahun lebih, untuk daerah tertentu yang jauh dari akses pengadilan. Sobandi berharap juru damai ini dapat menciptakan win-win solution dalam setiap perselisihan. Itu paling lama 5 bulan, paling cepat bahkan jadinya. Kemudian nanti masuk ke kasasi, ya. Kasasi itu 250 hari kerja baru selesai putusan itu. Jadi penanganan perkara itulah yang bisa saya gambarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengan peran Bapak Ibu sekalian sebagai peacemaker, sebagai NPL, sebagai hakim perdamaian desa atau juru damai di desa, itu yang tadi berlama-lama, yang tadi bertahun-tahun, itu bisa selesai dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, paling lama sebulanan. Ya. Menjadi PR kita bersama-sama. Sementara itu, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, Konstantinus Kristomo, menjelaskan kunjungan KMA merupakan salah satu rangkaian kegiatan Peacemaker Justice Award 2025 yang telah dimulai sejak bulan Juni, yang bertujuan mengenalkan peacemaker pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Dan hari ini kita bawa ke sini dalam rangka mengenalkan mereka kepada Mahkamah Agung, karena bagaimanapun para kader lurah ini juga dilatih oleh Mahkamah Agung sebagai juru damai. Jadi mereka kita ajak ke sini untuk kenal lebih dekat dengan Mahkamah Agung. Kegiatan kunjungan ke Mahkamah Agung ini mencakup tur museum peradilan yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Mahkamah Agung, BPHN, pemerintah daerah, dan kepala desa, lurah, demi terwujudnya akses keadilan yang lebih merata dan humanis di seluruh Indonesia. Kepala BNPB Lejen Suharyanto bilang jumlah korban bencana longsor dan banjir di Sumut bertambah sampai dengan Sabtu sore, saudara. Total 166 orang tewas akibat banjir dan longsor, sementara 143 orang masih dalam pencarian. Informasinya usai jeda, tetap bersama kami. Pasca banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera, kini beberapa wilayah masih terisolasi. Distribusi bantuan terus diupayakan, sementara di beberapa titik jaringan komunikasi masih terputus. Kepala BNPB Letjen Suharyanto bilang jumlah korban meninggal dunia akibat bencana longsor dan banjir di Sumatera Utara hingga Sabtu sore berjumlah 166 orang dan 143 orang lainnya masih hilang. Salah satu titik yang terdampak paling parah atas bencana ini yakni Tapanuli Tengah dan Sibolga yang masih sulit terakses. Saya akan uraikan dari mulai Sumatera Utara, ya. Korban jiwa yang kemarin 116 jiwa sekarang menjadi 166 jiwa meninggal dunia. Artinya dalam satu hari ini bertambah 60 jiwa meninggal dunia. Ini berkat operasi pencarian pertolongan oleh Satgas Gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Kemudian 143 jiwa yang masih hilang. Untuk wilayah yang belum bisa diakses melalui jalur darat, seperti wilayah Tapanuli Tengah, bantuan dikirimkan melalui jalur udara. Bantuan yang diberikan antara lain berupa peralatan komunikasi, Starlink, peralatan dapur, perlengkapan peristirahatan, pompa air, hingga bantuan sembako. Di Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, banjir masih merendam permukiman warga. Dari visual pantauan udara, banjir tidak hanya merendam tempat tinggal warga, tapi juga merusak tempat tinggal mereka.
Di Pidi Jaya, Aceh, ratusan warga desa Jojo, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidi mengungsi ke masjid imbas dari banjir yang merendam desa mereka. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, tim relawan telah mendirikan dapur umum. Sementara itu, keperluan lainnya bagi balita dan lansia saat ini membutuhkan popok dan selimut. Tim Liputan, Kompas TV. Hari kelima pasca banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera, saudara, evakuasi korban dan upaya penanganan bencana terus dilakukan. Ratusan warga meninggal dunia dan ratusan lainnya masih dalam pencarian. Sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Aam. Selamat pagi, Mas. Ya. Pak Aam, boleh diinformasikan, Pak Aam sekarang sedang ada di mana, Pak? Saya sekarang di Posko Tarutung, Tapanuli Utara. Jadi ini posko utama kita pengendalian di 3 provinsi, di mana Kepala BNPB juga berkantor di sini sejak 4 hari yang lalu, Mas Prim. Oke, baik. Untuk data, Pak Aam, kami akan perbarui kembali ini untuk jumlah korban berapa, Pak? Ya, untuk jumlah korban secara total itu 303 jiwa meninggal dunia, dengan rincian ada 47 jiwa di Provinsi Aceh. Kemudian Provinsi Aceh ini juga masih ada data yang masih kita konsolidasikan dengan pemerintah daerah, dengan tim kita yang sudah masuk di tiap-tiap kabupaten kota. Kemudian untuk Sumatera Utara itu 166 jiwa meninggal dunia, 143 lainnya masih hilang dalam pencarian. Kemudian untuk Sumatera Barat ada penambahan signifikan dikarenakan kejadian banjir longsor yang bagi masyarakat setempat itu disebut Galodo yang terjadi di kaki Gunung Singgalang, itu Kabupaten Agam. Ada 74 jiwa meninggal dunia dan 78 lainnya masih hilang. Jadi kalau di total untuk Sumbar ini dengan yang sebelumnya ada korban meninggal di Kota Padang dan Padang Pariaman, itu 90 jiwa meninggal dunia dan 85 lainnya masih dalam pencarian. Jadi secara total 3 provinsi itu 303 jiwa meninggal dunia, Mas Prim. 303 korban meninggal dunia. Kemudian Pak Aam, untuk jumlah warga yang mengungsi di 3 provinsi sehingga saat ini berapa, Pak? Untuk mengungsi ini secara total ada sekitar hampir 40.000 hingga 50.000 jiwa. Artinya ada beberapa masyarakat terdampak yang saat ini masih mengungsi secara mandiri. Ini yang masih terus kita data, sedangkan yang mengungsi di pos-pos titik pengungsian yang dikelola pemerintah daerah yang dilengkapi dengan sarana dapur umum dan tenda dan seterusnya, itu total sekitar 50.000 jiwa. Ini masih akan terus kita update, karena berangsur ini kondisi cuaca sudah makin membaik dan masyarakat juga ada beberapa yang sudah kembali untuk membersihkan kediaman dan rumah mereka masing-masing. Perlu saya sampaikan juga, Mas Prim, prioritas kita di hari-hari ke depan ini adalah mempercepat distribusi logistik. Artinya seiring dengan mulai bisa beroperasi penuhnya satuan-satuan unit udara kita, baik itu heli BNPB yang tergelar ini saat ini sudah hampir 8 heli, termasuk kemudian ada dukungan heli satuan udara dari TNI di Sumatera Utara, itu ada 3 heli yang sudah sangat aktif dan sudah sangat tinggi frekuensi untuk mendistribusikan logistik baik itu permakanan dan non permakanan via udara. Jadi kita harapkan ini bisa kita benar-benar kita akselerasi dalam 1-2 hari ke depan, tidak ada lagi daerah yang menyampaikan belum menerima bantuan, Mas Prim.
Kemudian Pak Aam, untuk di wilayah Sibolga dan juga Tapanuli Tengah yang dimana ini sedang ramai di media sosial, mereka terpaksa harus menjarah beberapa minimarket. Ini Pak, bagaimana kemudian distribusi bantuan ke dua wilayah tersebut? Ya, memang untuk Sibolga sendiri sebenarnya sudah dari kemarin, dari 2 hari yang lalu itu distribusi logistik sudah masuk. Tetapi memang distribusi logistik menggunakan heli, tonasenya sekali sorti itu memang agak terbatas, tapi frekuensi sortinya kita tinggikan. Jadi untuk bantuan sendiri sebenarnya sudah mencapai Sibolga, tetapi mungkin memang ini untuk kuantitasnya ini akan kita kejar. Dalam hari ini akan ada 2 heli yang kita dedicated untuk distribusi bantuan ke daerah-daerah yang menurut laporan pemerintah daerahnya itu buffer stok logistiknya menipis. Jadi perlu kita sampaikan bahwa informasi ketersediaan logistik itu disampaikan oleh pimpinan daerah kepada posko utama di Tarutung. Jadi setiap malam pukul 19 hingga pukul 21 kita selalu rapat evaluasi ketersediaan dan distribusi logistik pada hari berjalan itu dengan pimpinan daerah. Nah, kalau sekiranya pimpinan daerah menyampaikan ada buffer stok logistik yang mulai menipis, maka di hari berikutnya itu akan ada 1 atau 2 unit heli yang dedicated hanya untuk penebalan. Jadi ini pola seperti ini yang benar-benar pemerintah daerah pun ini harus aktif. Ini kami himbau juga pimpinan daerah harus aktif berkomunikasi, banyak saluran yang bisa dihubungi. Kami di tiap provinsi itu ada eselon 1 didampingi hampir 20 orang staf BNPB yang tersebar. Jadi agar tetap aktif menyampaikan ketersediaan logistiknya sehingga skala prioritas itu bisa kita tentukan pada hari berikutnya, Mas Bim. Baik, kemudian Pak Aam, untuk wilayah yang hingga saat ini masih terisolasi dan juga masih belum bisa dijangkau bantuan, di mana saja Pak dari 3 provinsi ini Pak? Untuk yang belum terjangkau sama sekali itu ada Aceh Tengah yang mungkin masih heli kita kemarin sudah berusaha tembus, tetapi di perjalanan kondisi awan kemudian menurut aspek safety dan keselamatan penerbangan itu tidak memungkinkan. Ini helinya dari ada 2 sebenarnya, karavannya dari Banda Aceh, dari Sultan Iskandar Muda, kemudian helinya dari Medan. Ini dua-duanya harus RTB, return to base, karena kondisi cuacanya tidak memungkinkan dari sisi flight safety. Nah, pagi ini kita akan kembali mencoba ada 2 unit, 1 fixed wing caravan dengan tonase 1,5 ton dan 1 heli dengan tonase 1 ton yang coba nembus ke Aceh Tengah. Kita harapkan hari ini sudah bisa, Mas Brim. Baik, terakhir Pak Aam, terkait dengan komunikasi di 3 wilayah ini Pak, bagaimana kemudian akses komunikasi maupun internetnya, kemudian masih adakah daerah yang hingga saat ini masih belum pulih jaringan komunikasinya? Ya, untuk akses komunikasi saya sendiri memantau karena saya sebagai Kapusdatin BNPB sangat berkepentingan untuk menerima informasi dari daerah. Kita sudah ada dukungan bantuan Presiden untuk Starlink beserta gensetnya, dan kita sudah langsung distribusikan ke kabupaten-kabupaten. Saat ini ada di 3 provinsi terdampak ini, sudah ada yang langsung beroperasi, tapi di beberapa tempat saya mencatat ada sekitar 6 kabupaten kota yang saat ini masih dalam proses mobilisasi. Nah, dalam proses mobilisasi ini seperti tadi kami sampaikan, untuk berapa tempat yang kami sampaikan via jalur udara, itu ada beberapa heli kita yang kemarin itu sempat return to base karena kondisi awan tidak memungkinkan untuk keselamatan penerbangan. Jadi memang masih ada, tetapi secara umum itu posisi dari Starlink, baik itu yang dari bantuan Presiden, baik itu yang dari Komdigi,
baik itu yang dari BNPB, saat ini sudah ada di kabupaten masing-masing. Operasionalnya ini kita harapkan hari ini sudah mulai bisa dioperasikan. Tetapi ini tentu saja keberadaan Starlink di tiap kabupaten ini tidak serta-merta langsung bisa memulihkan seluruh jaringan GSM masyarakat terdampak. Akan terbatas paling tidak kemudian untuk para personil-personil pimpinan daerah, personil di lapangan, itu kami harapkan alur jaringan komunikasinya sudah bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin, Mas Brim. Baik, komunikasi ini diutamakan untuk petugas yang tentu saja bertanggung jawab untuk bisa membantu masyarakat di sana. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Am. Selamat pagi, Mas Brim. Terima kasih. Ya, saudara, dari perbincangan yang kami lakukan tadi bersama dengan Kapus Datinkom BNPB Abdul Muhari bahwa masih ada ratusan orang yang dilaporkan masih hilang. Di Sumatera Utara 143 orang, kemudian di Sumatera Barat 85 orang. Sementara untuk jumlah korban meninggal dunia paling tidak hingga pagi hari ini, saudara, di 3 provinsi, baik total dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat ada 303 orang. Dan kita akan pantau informasi terkini dari banjir yang terjadi di Aceh, saudara, bersama dengan jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Selamat pagi Rizka, sampai dengan pagi hari ini, apakah masih ada wilayah di Aceh yang terisolasi? Ya, benar sekali, memang dari kemarin ketika terjadi banjir ini memang dampaknya ini menyebabkan gangguan terhadap akses transportasi, juga kerusakan fasilitas umum, dan tentunya ini meningkatnya jumlah warga yang mengungsi. Tapi hingga saat ini memang ada beberapa wilayah yang masih berstatus terisolasi karena mengingat memang jembatan nasional juga banyak yang putus serta jalan lintas nasional juga banyak yang putus. Sementara untuk wilayah-wilayah yang terisolasi ini berada di wilayah tengah, yakni ada Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas, dan juga ada Biren yang juga termasuk wilayah yang terisolasi ini karena memang jembatan utamanya atau jalin sumnya putus. Kemudian juga untuk jembatan alternatifnya juga yang menghubungkan antar kecamatan juga ikut putus, dan ini masih dalam tahap penanganan. Sementara untuk saat ini untuk jalin sum itu ada beberapa jembatan yang memang sudah ditangani begitu untuk jembatan daruratnya. Ini di yang menghubungkan PD Jaya dan Biren. Ini kemudian ada jalan alternatif melalui Simpang Ulim, kemudian yang menghubungkan Aceh Utara dan Lok Sumawe saat ini masih bisa dilalui namun hanya dengan berjalan kaki. Dan untuk Aceh Tengah ini putus total. Kemudian untuk logistik juga untuk pendistribusian logistik ini memang sudah mulai dilakukan begitu sedari beberapa hari yang lalu, dan juga mengingat ada daerah-daerah yang terisolasi ini memang untuk penyaluran logistik tidak bisa dilakukan melalui jalur darat begitu. Kemudian untuk pendistribusian logistik ini dilakukan melalui jalur udara begitu. Dan juga kemarin sudah transit logistik di Lanut Sultan Iskandar Muda. Ini ada 6 item yang dibawa, ada makanan siap saji, kemudian family kit, dan juga perahu karet, tenda, serta genset, dan juga Starlink. Ini mengingat memang selama terjadinya banjir ini di beberapa wilayah itu untuk kondisi listrik dan juga jaringan ini belum pulih begitu, sehingga untuk proses pendataan dan juga untuk distribusi logistik ini masih sulit untuk dilakukan. Sementara juga untuk wilayah tengah, kemarin informasi yang kami terima dari BNPB ini memang sudah dilakukan distribusi melalui udara menggunakan 2 heli, namun upaya tersebut gagal karena mengingat kondisi cuaca yang tidak safety begitu untuk penerbangan. Sementara untuk informasi lainnya yang kami terima dari Mendagri Tito Karnavian ini juga meminta untuk seluruh aparat sesegera mungkin agar dapat menanggulangi bencana ini. Sementara juga kemarin ikut Wakil Wali Kota Banda Aceh Fadullah juga memberikan informasi bahwa ada 3 jembatan jalin sum timur yang saat ini masih dalam proses penanganan begitu. Sementara untuk proses distribusi ini masih terus dilakukan, terus diupayakan untuk melalui jalur darat maupun jalur udara, dan juga untuk proses pendataan ini terus diupayakan untuk mengetahui korban meninggal maupun korban hilang. Demikian.
Baik, masih ada wilayah yang terisolasi, ada di Aceh Tengah, kemudian Biren, ada juga di Bener Meriah, dan juga bantuan sudah mulai didistribusikan walaupun melalui jalur udara. Terima kasih rekan jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day Jakarta kembali digelar di kawasan Sarinah Tamrin. Dimulai dari jam 6 pagi, kawasan Sarinah diwarnai warga yang berolahraga hingga aksi solidaritas untuk Palestina. Kami akan ajak Anda melihat keseruan Car Free Day ini usai jeda. Sapa Indonesia Pagi kembali menemani Anda, Saudara. Siklon Dituah menerjang Kolombo dan sejumlah wilayah di Sri Lanka. Banjir dan longsor meluas menewaskan puluhan korban jiwa. Terlihat jalan dan rumah terendam banjir, pohon tumbang, serta warga dievakuasi ke penampungan. Cuaca memburuk menyebabkan korban tewas meningkat menjadi 56 orang dan puluhan lainnya masih hilang. Lebih dari 60.000 keluarga terdampak di 20 distrik. Hujan hingga 360 mm memaksa pemerintah menutup sekolah dan kantor, jalur kereta api, dan jalan raya terputus akibat banjir dan longsor. Otoritas cuaca memperingatkan siklon Dituah masih bisa menguat, sementara hampir 44.000 warga sudah dievakuasi ke penampungan umum. Berikutnya, Saudara, Israel menyerang sebuah desa di Suriah Jumat waktu setempat dan menewaskan 13 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Israel mengklaim serangan dilakukan dalam sebuah operasi berdasarkan informasi intelijen. Israel berdalih serangan-serangan tersebut bertujuan mencegah Hezbollah melakukan serangan terlebih dahulu. Rindu kembali ke rumah, warga Palestina memilih tetap kembali ke rumah mereka meski sudah hancur dan rusak. Bagi mereka, tinggal di rumah yang rusak tetap lebih baik dibandingkan mengungsi. Bagi sebagian pengungsi yang kembali memulihkan rumah mereka merupakan proses yang lambat namun pasti. Mereka memilih tetap kembali ke rumah meski dalam kondisi hancur dan rusak. Bagi warga, berlindung di rumah yang rusak tetap menjadi pilihan yang lebih baik daripada tinggal di pengungsian. Warga juga merasa lebih aman tinggal di rumah sendiri. Saudara, Bank Indonesia menggelar pertemuan tahunan BI atau PT BI 2025 bertajuk Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Dalam pertemuan ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID terbaik se-Jawa Bali. Bank Indonesia menggelar pertemuan tahunan BI atau PT BI 2025 bertajuk Tangguh dan Mandiri, sinergi mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan berdaya tahan. Pertemuan tahunan ini merupakan puncak high-level event Bank Indonesia yang rutin digelar sejak 1969. Acara ini juga menjadi ajang penyampaian arah kebijakan dan penguatan sinergi ekonomi nasional. Pertemuan ini juga turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan arah kebijakan moneter pada 2026 tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan atau pro-stability and pro-growth di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Peri menambahkan, BI juga berkomitmen dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dari pergolakan global. Kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global. Stabilitas terjaga, pertumbuhan relatif tinggi. Kuncinya hanya satu, sinergi. Dengan sinergi itu insya Allah kinerja ekonomi Indonesia tahun 2026 dan 2027 akan lebih baik. Pertumbuhan lebih tinggi,
konsumsi dan investasi meningkat, ekspor cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia. Inflasi kategori perbankan pendukung pengendalian. Pada rangkaian acara, Bank Indonesia memberikan penghargaan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah TP2DD terbaik tahun 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi pada PTBI 2025 dengan menerima penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Terbaik se-Jawa Bali. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan ini sebagai konsistensi Jawa Tengah mempertahankan gelar yang sama sejak 2024. Prestasi TPI nomor 1 dan ini menjadi kita untuk lebih efektif kembali dalam rangka penetrasi harga khususnya inflasi di wilayah kita. Dan kita semua OPD ikut berikut 3 kabupaten kotanya. Pertemuan tahunan BI 2025 ditutup dengan komitmen kuat untuk menjaga harmoni kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini dilakukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya Saudara, Pemkot Semarang menggelar puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025. Wali Kota Semarang menegaskan profesi guru tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, namun erat kaitannya dengan masa depan generasi muda. Sosok guru dinilai memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa. Karena semua akan jadi jariah dan indah pada waktunya. Pemkot Semarang menggelar puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Taman Budaya Raden Saleh, Selasa, 25 November. Acara dengan tema nasional, Guru Hebat, Indonesia Kuat, dihadiri ribuan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dari berbagai jenjang. Di acara tersebut, Wali Kota Semarang menegaskan sosok guru memegang peran strategis dalam pembangunan bangsa. Profesi guru tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, namun erat kaitannya dengan masa depan generasi muda. Lebih lanjut, Wali Kota Semarang juga menyinggung ketimpangan kesejahteraan guru yang masih terjadi di Indonesia. Guru tetap semangat dalam membimbing muridnya, meski masih banyak guru dengan honor kecil dan status kerja tidak tetap. Di Hari Guru ini mudah-mudahan guru ini dapat lancaran dan kesejahteraannya bisa membaik. Pemerintah Kota Semarang sendiri menunggu pelaksanaan dari putusan MK untuk bisa mengurangi jumlah beban di sekolah khusus pendidikan ini, sehingga guru-guru ini mendapatkan juga kemudahan-kemudahan supaya bisa mengembalikan anak-anak yang malas pergi ke sekolah karena belum bayar SPP-nya dan sebagainya, ini bisa kembali ke sekolah lagi. Saya kira PR besar kita. Dan Wali Kota Semarang mengingatkan pentingnya guru untuk mengikuti perkembangan zaman agar pendekatan pengajaran tetap relevan di tengah derasnya arus informasi dan perubahan pola belajar anak-anak. Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Kota Semarang menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pendidikan dan memberikan penghargaan kepada pendidik. Acara ditutup dengan ajakan bagi seluruh peserta untuk mengenakan batik identitas guru sebagai bentuk kebanggaan dan penghormatan atas dedikasi pendidik dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day Jakarta kembali digelar di kawasan Sarinah Tamrin. Dimulai jam 6 pagi, kawasan Sarinah diwarnai warga yang berolahraga hingga aksi solidaritas untuk Palestina. Kami ajak Anda melihat keseruan CFD, usai jeda. Hari Bebas Kendaraan Jakarta kembali digelar di kawasan Sarinah Tamrin. Dimulai dari jam 6 pagi, kawasan Sarinah diwarnai warga yang berolahraga hingga aksi solidaritas untuk Palestina. Sepanjang Jalan Tamrin hingga arah menuju Bundaran HI ditutup untuk kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Ruas jalan yang biasanya dipadati oleh kendaraan kini berubah jadi arena olahraga bagi warga Jakarta. Tak hanya itu, momen Car Free Day ini juga dimanfaatkan sejumlah komunitas untuk membuat acara, termasuk Kementerian Luar Negeri yang menggelar Walk for Palestine.
Dalam acara tersebut, Kementerian Luar Negeri juga mengadakan pengumpulan donasi untuk bencana Sumatera Utara dan Aceh. Lalu seperti apa keseruan Car Free Day di kawasan Sarinah, Tamrin, Jakarta? Saudara, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, dan juru kamera Yanuar Muslim. Putu, ada kemeriahan apa saja nih di Car Free Day pagi hari ini? Selamat pagi Bremana dan juga saudara. Kalau saya sekarang ini ada di kawasan Sarinah. Memang agak berbeda ya dengan sebetulnya kan Car Free Day itu ada di sepanjang Tamrin sampai dengan ke Senayan. Nah, setiap posisinya itu punya keunikannya masing-masing. Kalau di Sarinah ini sedikit berbeda begitu ya. Tidak terlalu banyak cemilan-cemilan yang bisa dimakan karena memang fokusnya ini kan baru mulai startnya dari kawasan Tamrin di depan gedung Bawaslu, baru nanti sampai ke ujung sana ini mereka bisa melakukan atau mengikuti Car Free Day. Jadi biasanya jajanan-jajanan itu adanya di sana, di dekat Bundaran HI. Nah, sementara kalau di kawasan Tamrin sendiri, ini mereka ada yang mengajak anak ataupun juga keluarga untuk berolahraga, ada yang jalan kaki, ada yang kemudian bersepeda, bahkan tadi ada beberapa juga yang naik sepatu roda. Nah, Bremana dan juga saudara, juru kamera Kompas TV Yanuar akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi di kawasan Tamrin. Kalau tadi pagi sekitar pukul 6 pagi, Bremana dan juga saudara, ini memang sebetulnya cukup ramai begitu ya, karena ada beberapa kegiatan dari komunitas yang mengadakan jalan sehat begitu. Ada yang mengajak jalan sehat untuk jantung sehat, kemudian ada juga dari komunitas perempuan yang menyuarakan suara-suara untuk keadilan bagi perempuan di ibu kota, kemudian juga ada dari Kementerian Luar Negeri yang tidak mau kalah, yaitu dengan cara mengadakan jalan sehat untuk menggelar aksi solidaritas untuk Palestina, di mana dalam aksi tersebut ini juga diikuti oleh perwakilan-perwakilan dari negara sahabat, dari kedutaan besar, kemudian juga dari PBB yang ikut mengikuti aksi solidaritas dan juga memberikan donasi bukan hanya untuk Palestina saja, tapi juga untuk keluarga kita, rekan-rekan kita, saudara kita yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, bahkan di Tapanuli Selatan yang kemarin juga terkena bencana alam, di mana nanti donasi-donasi dari diplomat muda ini akan diberikan atau disalurkan kepada rekan-rekan kita yang kemarin terkena bencana longsor dan juga banjir. Nah, kita akan melihat ya Bremana dan juga saudara, kalau tadi ada yang bahkan datang membawa kucing begitu ya untuk ikut olahraga bersama, ada yang membawa keluarga. Nah, ini juga ada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu boleh sebentar dengan Kompas TV lagi live. Ini olahraga pagi-pagi, Bapak namanya siapa? M. Yunus. M. Yunus, Bapak M. Yunus. Ini datang dengan siapa Pak? Dengan istri saya. Oh, dengan istri. Rencananya mau ngapain aja Pak di CFD? Mau jogging-jogging aja pagi-pagi. Ya. Oke. Kenapa pilihnya kawasan ini Pak, joggingnya? Rame, banyak kuliner juga. Oh, jadi selain olahraga, jogging dapat sarapan juga? Sarapan juga buat ngisi-ngisi perut kalau lagi udah capek. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus, selamat olahraga, selamat sarapan. Jadi saudara tuh, tadi kan saya sudah bilang, kalau di area sini banyaknya baru mulai olahraga, nanti di ujung sana, nah itu giliran kulinernya. Jadi nanti bisa jajan-jajan, ada juga cemilan-cemilan, karena tadi saya lihat juga ada kegiatan begitu ya dari Kadin Indonesia, Kamar Dagang Indonesia, di mana mereka juga menggelar tenan-tenan dari UMKM. Jadi ada makanan, ada kemudian juga baju-baju buatan dalam negeri yang kemudian bisa dibeli atau dibawa pulang. Bagaimana kembali ke Anda? Seru sekali ya, ada yang olahraga, ada yang aksi peduli sesama, ada juga yang jajan. Putu, nanti kalau balik ke kantor bawa cilor ya, saya nitip satu. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Yanuar Muslim, melaporkan langsung dari kawasan Tamrin dan juga Sarinah, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kalimantan Utara hanya memiliki satu rumah sakit tipe B yang menyebabkan tingginya beban pelayanan. Hal tersebut membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengusulkan penambahan rumah sakit tipe B di Tanjung Selor. 1, 2, 3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, mengunjungi Kompleks DPR RI di Senayan pada Kamis 27 November. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengajukan usulan pembangunan rumah sakit tipe B di Tanjung Selor.
Wagub hadir didampingi oleh jajaran Pemprov Kaltara, termasuk Kepala Bapeda Litbang, Kepala Dinas Kesehatan, dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Rombongan diterima anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani, yang membidangi sektor kesehatan. Menanggapi usulan tersebut, Irma Suryani menyambut positif dan akan terus mengawal. Namun, ia mengingatkan adanya keterbatasan anggaran fisik karena fokus anggaran tahun depan ada pada pemenuhan alat kesehatan. Kendati demikian, Irma menilai kebutuhan rumah sakit tipe B di Tanjung Selor mendesak dan berpotensi diprioritaskan dalam APBN Perubahan 2026 atau APBN 2027. Menyeriusi penambahan rumah sakit tipe B, Pemprov Kaltara telah menyiapkan lahan seluas 11 hektar di Tanjung Selor, termasuk rencana pembangunan layanan kesehatan jiwa di dalam kompleks tersebut. Wagub Ingkong Ala berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan pembangunan rumah sakit tersebut demi peningkatan layanan kesehatan masyarakat Kaltara. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, kami ajak Anda ke Tiongkok melihat pameran penerbangan bergengsi Aero Asia 2025 di Zhuhai. Acara ini menghadirkan 381 peserta dari 22 negara seperti Amerika, kemudian Kanada, Jerman, Inggris, serta Prancis. Informasinya sesaat lagi. Nah, saudara, menyambut libur akhir tahun, salah satu hotel bintang 5 di Jakarta kembali menghadirkan rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru dengan konsep yang istimewa. Dekorasi tematik, pertunjukan spesial, hingga berbagai promo akhir tahun disiapkan untuk memberikan pengalaman berkesan bagi pengunjung. Hotel Borobudur Jakarta mengangkat tema Clara and the Nutcracker, menghadirkan nuansa dongeng dengan dominasi warna lembut, sagi green, dan soft pink. Beragam ornamen khas mulai dari balerina, toy soldier, hingga gemerlap dekorasi Eropa menghiasi setiap sudut hotel. Pohon Natal raksasa serta life-size gingerbread house menjadi dua dekorasi yang paling banyak menarik perhatian. Momen penyalaan pohon Natal dilakukan dengan paduan suara dan kehadiran Santa Claus menambah keceriaan bagi pengunjung. Penyalaan pohon Natal menjadi tradisi tahunan yang menandai rasa syukur atas perjalanan panjang hotel yang kini memasuki usia 51 tahun. Tahun ini, tema Clara and the Nutcracker dipilih sebagai inovasi baru yang diharapkan memberi pengalaman berbeda bagi tamu yang ingin merayakan momen akhir tahun. Christmas tree lighting ini merupakan suatu kegiatan ya yang sangat berarti sekali khususnya bagi Hotel Borobudur Jakarta, karena ini merupakan pembuktian bagi Hotel Borobudur Jakarta bahwa secara konsisten kami melakukan perayaan Christmas tree lighting, di mana ini sudah kesekian kali menjadi suguhan yang sangat istimewa kami berikan khusus untuk tamu-tamu yang berkunjung baik itu menginap maupun yang bersantap di Hotel Borobudur Jakarta. Dan ini merupakan suatu bentuk rasa syukur kami dari konsistensi, eksistensi maupun juga keberhasilan Hotel Borobudur Jakarta selama 51 tahun. Selain suasana dekoratif, hotel juga menyiapkan sejumlah penawaran akhir tahun, mulai dari sajian makan malam Natal hingga kegiatan hiburan untuk malam pergantian tahun bagi tamu yang menginap maupun berkunjung. Dengan konsep tematik dan beragam pilihan acara, perayaan ini diharapkan mampu menghadirkan momen hangat bagi masyarakat yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke mancanegara, saudara. Pameran penerbangan bergengsi Aero Asia 2025 dibuka di Zhuhai, Tiongkok. Acara ini menghadirkan 381 peserta dari 22 negara, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Inggris, dan Prancis. Mengusung tema New Era, Explore More, pameran Aero Asia 2025 menampilkan pesawat, teknologi, dan inovasi ekonomi rendah altitude. Luas area pameran mencapai 60.000 meter persegi dengan 174 pesawat dipamerkan. Zona pameran mencakup helikopter, pesawat tanpa awak, pesawat sayap tetap, hingga teknologi pendukung. Acara juga menampilkan kompetisi drone,
pengalaman VR, dan pertunjukan aerobatik gabungan tim Afrika Selatan dan Tiongkok menyuguhkan atraksi udara yang memukau pengunjung. Masih dari mancanegara, saudara, kota Seoul resmi meluncurkan fasad seni digital permanen pertamanya di Baebongsan Park Forest Waterfall. Instalasi seni ini mengubah kawasan air terjun alami menjadi atraksi malam yang memukau, menjadi magnet baru wisatawan di Korea Selatan. Visual dari Baebongsan Park, Seoul, Jumat malam menunjukkan dinding tebing air terjun diterangi proyeksi warna-warni. Instalasi digital ini menampilkan visual air terjun, hutan, dan elemen visual lainnya yang bergerak dinamis dan memukau pengunjung. Para pengunjung tampak melihat sejenak, menikmati pemandangan yang menggabungkan suasana alam dengan teknologi seni modern. Proyek ini dikembangkan oleh Switco Limited bersama kantor distrik Dongdaemun dan dipimpin oleh direktur kreatif dari Seoul Institute of the Arts. 여기 이렇게 배봉산 아래에 폭포가 있던 자리인데, 폭포가 있던 자리에 이제 파사트 미디어 이제 아트를 한다고 해서 왔는데, 와서 보니까 되게 뭐라고 해야 될까, 자연 속에 있는 그런 느낌? 되게 자연 속에 제가 빠져서 그 동화 속에 들어간 느낌, 그런 느낌을 되게 많이 받았어요. 그래서 한번 꼭 오셔서 한번 보시면 너무 좋을 것 같아요. 아이들과 이제 부모님들과 같이 함께 오시면 좋은 상영 될 것 같아요. Pertunjukan terdiri dari banyak tayangan berdurasi 10 menit, yaitu bertema napas batu, cahaya napas, bunga bermekaran, astronot, ataupun aneka ikan, dan tema lainnya. Setiap tayangan memadukan efek alam dan digital melalui teknologi projection mapping, laser, 3D scanning, hingga penggabungan berbasis kecerdasan buatan. Otoritas setempat menyebutkan instalasi media art memberikan pengalaman budaya baru dan menghidupkan suasana malam hari di Baebongsan Park, Seoul tanpa harus pergi jauh dari pusat kota. 아닌 게 아니라 그 새로운 장르라든가 저걸 어떻게 해서 하는지 참 굉장히 우리나라도 발전이 많이 된 것 같고, 이게 서울시에서도 한 대가 한두 군데 있는 걸로 알고 있거든요. 근데 동대문구가 또 획기적으로 스크린이 아닌 그 야외 그 인공 폭포에다가 이렇게 하니까 한결 더 생동감이 넘치고 하는 것 같아요. Selain itu, pemerintah berencana memperbarui tampilan visual setiap pergantian musim, menggelar program seni untuk publik, serta meningkatkan fasilitas jalur pejalan kaki malam hari di sekitar Taman Baebongsan. Pertunjukan seni digital ini berlangsung setiap hari mulai pukul 6 sore hingga 8 malam waktu Seoul, dengan jadwal pemutaran setiap 30 menit sekali dan dapat dinikmati secara gratis. Nih saya langsung cari tiket, pengen ke Korea rasanya nih, pengen ke Baebongsan Park. Nggak usah ke Korea, kemana? Di Monas ada, oh Kota iya, Tua bener. Jadi nggak usah jauh-jauh ya sebetulnya ya. Semoga ada rezeki ya. Tapi kalau kita ke Korea nanti tujuannya lain ya, cari makan, bener. Cari K-pop. Kalau Bremana memang bremangan ya. Oh iya, bisa banget. Promosi dikit. Informasi tadi saudara sekaligus menutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Akhir ya, saya Brema Latenaya. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan.